Halo, perkenalkan nama saya Remco Falubendol. Saya dari kelas 12 TKJ 2. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial cara setting microphone, tapi IP-nya itu di IP range. Kemudian langkah awalnya, alat dan bahannya. Di sini saya ada ini Mikrotik, satu buah Mikrotik seri RB750R2 ini ya. Kemudian ini satu buah access point yaitu seri TLWR 840N. Kemudian kita lanjut ke ini. Langkah awalnya yang pasti sudah tercolok ya ke kabel power. Kemudian di ether 1 pada Mikrotiknya ini kita colok ini kabel ISP atau kabel internet yang berfungsi untuk menyalurkan internet dari server ya. Kita colok di ether 1. Kemudian yang di ether 2 nya itu kita colok kabelan. Kemudian yang di ujungnya ini yang di kabelan terhubung ke laptop. Lalu yang di ether 3 nya itu kita colok kabel UTP yang terhubung ujungnya itu ke ini port 1 pada access point. Oke, kemudian kita lanjut ke setting pada Winbox ya. Oke, setelah menyusun kabelnya, kita lanjut ke aplikasi Winbox. Jika yang belum ada aplikasi Winbox-nya, saya akan masukkan linknya, ada di kolom deskripsi. Silakan download aja sesuai dengan versi laptopnya masing-masing. Oke, di sini saya sudah reset konfigurasi ya, karena Mikrotiknya ini sudah pernah saya coba, jadi harus di reset dulu agar tidak ada settingan-settingan yang pokoknya di sini IP-nya sudah 000, tandanya itu sudah siap digunakan. Oke, kita gedein dulu. Kalau mau reset konfigurasi nanti di sini sistem, kemudian di reset configuration centang saja yang ini do not backup, kemudian reset configuration. Oke, karena saya sudah reset jadi saya tidak perlu resetnya. Oke, langkah pertama kita lanjut ke ini bikin identity dulu. Di sini berfungsi untuk menandai Mikrotik kita ya. Jadi sini saya akan bikin sesuai nama saya. Maka nanti dia akan muncul di sini identitinya tuh Ramco ini ya. Refresh lagi. Nih, Ramco. Oke. Berikutnya kita ke menu interface, kemudian pada ether 1 ini kita klik 2 kali, lalu kita akan komen untuk menandai yang ether 1 itu sebagai internet. Kemudian apply OK, lalu ether 2 nya kita komen di sini LAN, apply, kemudian OK. Kemudian ether 3 ini kita komen WiFi. Kita apply, kemudian OK. Berikutnya, langkah selanjutnya kita pergi ke menu IP. Kemudian kita ke DNS, kita masukkan servernya 8.8.8.8. Klik yang kena bawah ini 8.8.4.4. Oke, apply kemudian OK. Lalu kita ke DCP client. Sini kita tambah. Di sini langsung saja ether 1 ya. Kemudian kita langsung apply kemudian OK. Nah, kalau statusnya bound sama IP-nya 172 itu tandanya sudah berhasil. Oke, kita lanjut ke ini IP kemudian firewall. Kita di menu NAT tambah. Di sini out interface-nya kita bikin ether 1, kemudian action-nya kita bikin masquerade. Apply kemudian OK. Setelah itu kita akan masukkan sebelumnya kita akan tes new terminal. Kita tes dulu, ketik
sebentar. Ping, teman-teman, salah. Ping 8.8.8.8. Nah, di sini mikrotiknya sudah dapat internet ya. Klik Ctrl C untuk berhenti. Kemudian setelah new terminal, kita ke menu IP, address. Kemudian kita klik yang tambah ini. Lalu kita masukkan IP 192.50.1/24 di ether yang kedua. Apply, kemudian oke. Kita tambah lagi. Ini yang untuk ether 3 ya. 172.16.0.1/24 untuk yang ether 3. Kemudian kita apply, oke. Selanjutnya kita ke ini menu IP lagi. Kita ke DHCP server, kemudian ke DHCP setup. Di sini kita pilih ether 2, kemudian next. Nah, di sini kita ganti yang 2 ini menjadi 50. Dan yang 254 ini kita ganti menjadi 100. Oke. Next lagi, next. Oke. Kita tambah lagi yang untuk di salah. DHCP setup. Untuk yang ether 3, kemudian next. Di sini kita ubah yang 2 ini menjadi 100. Kemudian ininya 100. Ini bukan 100 ya, kita ganti menjadi 50. Jadi 50 100. Langsung aja next. Oke. Setelah itu kita akan lanjut setting ini QA. Lalu kita tambah. Di sini namanya kita ubah ya menjadi LAN. Kemudian targetnya ini kita ubah menjadi ether 2. Lalu max limit kita bikin 10M. Kemudian apply, lalu oke. Oke. Setelah itu kita akan mereboot mikrotiknya ya. Maka dia akan terputus. Kemudian tunggu sampai lampu pada mikrotiknya nyala. Lalu kita klik yang reconnect ini. Tunggu ya. Oke, sini sudah nyala ya. Langsung saja kita klik reconnect-nya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke setting hotspot di IP. Kemudian kita ke hotspot. Kita ke servers, kemudian tambah salah. Hotspot setup ya. Di sini kita bikin untuk ether 3. Kita next. Ini ya, next saja, next. DNS name-nya kita bikin nama sendiri. Dan nanti di sini DNS name-nya ngaruh ke micmon-nya ya. Nah, next. Oke. Setelah itu kita lanjut setting. Oh ya, sebelumnya kita tes ping dulu. Kita cmd Windows R. Kita tes dulu ya, apa IP-nya sudah dapat. IP config. Nah, di sini IP-nya saya sudah dapat ya. 192.168.50.100.
Kemudian kita akan tes ping. Ping 878. Aduh, salah. Terus lagi. Ping. Nah, di sini berarti di laptop kita itu sudah dapat internet ya. Jadi dia akan seperti ini. Dan IP sudah dapat. Lalu kita akan lanjut lagi ke ini sistem. Kita akan bikin users. Kita ke users, kemudian tambah. Ada kabel ininya. Lalu di namanya ini kita ubah menjadi Micmon. Yang kecil ya. Oke, kemudian grupnya menjadi full. Passwordnya di sini saya bikin 1234. Config 1234. Kemudian akan saya ke komen di sini user Micmon. Oke. Apply kemudian oke. Oke, selanjutnya di sini kita akan lanjut pada setting di access point ya. Sebelumnya kita akan pindahkan dulu susunan kabelnya. Oke, sebelum setting pada access point-nya, terlebih dahulu kita pindahkan yang di ether 2 ini kabel LAN. Kita pindah ke ini ether 1 LAN pada access point ya, yang warna oranye ini. Kemudian jika ini access point-nya pernah dipakai, kita reset dulu. Caranya tekan tahan ini, tombol hitam ini, ditahan. Kemudian tunggu sampai lampunya ini mati, kemudian berkedip. Nah, seperti ini ya. Maka dia nanti akan hidup satu lampu saja, warna hijau. Tunggu sebentar. Agak lama ini sebenarnya. Nah, maka di sini dia akan hidup warna hijau. Oke. Kita lanjut lagi setting pada web TP-Link. Oke. Oke, setelah memindahkan susunan kabelnya, kita lanjut lagi. Kita buka Chrome. Ini. Lalu kita ketik IP 192.168.0.1. Oke, di sini kita disuruh bikin login baru. Saya akan bikin admin 123. Sama konfirmasi. Langsung kita start. Kemudian pada menu quick setup kita next. Kita ubah operation mode-nya menjadi access point. Kemudian di wireless network-nya ini kita bikin ini untuk nama jaringannya ya. Di sini saya bikin ramco.net. Kemudian passwordnya kita matikan saja. Lalu next. Di sini langsung saja next. Lalu finish. Tunggu sampai 100%. Lalu kemudian kita akan lanjut di Micmon ya. Oke, di sini sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut setting di Micmon-nya. Terlebih dahulu kita akan pindahkan lagi susunannya seperti semula ya. Oke, sebelum setting pada Micmon-nya, kita balikan lagi susunannya yang di ether 2 pada ether ya, yang di LAN 1 di access point. Kita pindahkan lagi ke ether 2 pada link routing ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, setelah itu, setelah memindahkan kabelnya seperti semula, kemudian kita akan ke Micmon. Tapi bagi yang belum download Micmon,
ketik dulu di Google yaitu Micmon. Kemudian ini pilih yang Laksa 19, lalu pilih yang Micmon versi 3 ke bawah, kemudian download Micmon versi 3. Nah, kemudian download yang ini Micmon versi 3 plus web server. Lalu jika sudah, nanti dia akan menjadi file seperti ini, WinRAR. Ya, seperti ini. Kemudian kalian ekstrak saja ini, ekstrak to Micmon V3WS. Kemudian jika sudah di itu, maka dia akan menjadi seperti ini, file ini. Kemudian kita langsung saja buka Micmonnya. Nanti saya akan masukkan link download Micmonnya di deskripsi juga, di deskripsi video. Oke, kita langsung buka aja. Nah, kalau tandanya hijau berarti sudah bisa ya. Kita langsung aja open. Oke, username-nya ini kita bikin Micmon. Kemudian passwordnya 1234. Login. Di sini tadi saya sudah nyoba ya sebelumnya. Jadi saya akan hapus dulu. Oke. Langkah awalnya kita add router dulu. Kemudian di sini saya bikin session name-nya itu ramco.net. Kemudian IP MikroTik-nya ini bisa dilihat di Winbox-nya ya. Kita reconnect dulu. Nah, lihatnya itu di hotspot. Kemudian ke server profil. Lihat di ini hotspot address-nya. 172 ini kita copy aja. Kemudian kita ke ini kita paste saja. Kemudian username itu Micmon, lalu passwordnya itu 1234. Hotspot name-nya itu juga lihat dari sini ya, ini DNS name-nya ini bukan yang ini hsprof ya, hsprof 1 ini. Kemudian kita akan paste. Kemudian DNS name-nya itu yang ini tadi, yang ramco.net. Salah pasti. Ini ya, kita copy aja. Kita paste. Nah, di sini langsung saja kita save. Kemudian kita akan ping. Oke, setelah itu kita langsung connect saja. Nah, di sini kita sudah bikin ya. Kemudian kita akan ke hotspot, kemudian ke user profil. Cek dulu, belum ada ya. Nah, kemudian kita akan tambah profil. Kemudian namanya ini bebas ya, mau bikin berapa. Contohnya saya akan bikin 1 jam 3000. Kemudian 3000. Kemudian address poolnya kita pilih DHCP pool 2. Kemudian usernya 1 saja. Kemudian rate limitnya kita bikin 1 M per 1 M. Kemudian expire mode-nya kita bikin remove. Validity-nya 1 day. Price 3000. Selling price 3000. Kemudian log usernya kita enable. Langsung saja kita save. Yang ini tidak usah. Oke. Kemudian kita langsung saja ke users. Kita akan sebelumnya kita cek dulu ya di profil list. Nah, di sini sudah masuk ya. Tadi saya tambah profil yang 1 jam 3000. Oke, lanjut kita ke users. Lalu kita akan generate. Nah, di sini ini kuantitinya itu jumlah vouchernya yang mau dicetak. Jadi saya akan bikin 3 saja. Kemudian ini all usernya ini kita bikin password sama username-nya sama aja biar tidak ribet. Baru jumlah passwordnya juga kita bikin 3 aja. Kemudian prefixnya tidak usah. Lalu profilnya ini kita tambah yang ini ya tadi yang sudah kita bikin. Ini tidak usah. Kemudian kita langsung saja generate.
Nah, kita cek dulu di user list. Nah, ini sudah masuk ya, yang saya bikin tadi. Langsung saja kita akan coba ya, klik yang itu tadi, seperti tanda kaca pembesar. Kita klik yang small. Di sini kita akan tes ini vouchernya ya. Kemudian kita akan tes ya di laptop vouchernya ini. Kita buka ini network setting, lalu kita cek adapter option. Ethernetnya kita matikan, kita disable dulu. Kemudian yang ini wifi nya kita connect yang ramco.net. Kita connect. Nah, maka dia akan minta username sama password. Username nya kita masukkan yang ini, AC4. Sama ya username nya AC4, passwordnya AC4. Kita connect. Nah, kalau sudah your login ini berarti kita sudah terhubung ya. Kemudian kita akan tes Fastcom. Di Chrome aja. Ini ya, saya terhubung di ini jaringan saya. Kita akan tes kecepatan. Nah, di sini saya sudah dapat kecepatannya itu 880 kbps ya. Oh, boleh aja. Kemudian kita akan tes lagi YouTube. Sebentar, agak lelet ya karena di limit. Nah, di sini YouTube-nya sudah kebuka ya, sudah ngeloading. Tandanya itu jaringannya sudah bisa dipakai. Ramco.net. Nah, kita sudah bisa nonton video. Kemudian kita akan Windows R. Kita akan command prompt. Apakah kita sudah dapat IP-nya? Nah, di sini kita sudah dapat IP-nya ya. Bentar, kita matikan dulu. Di sini kita sudah dapat IP-nya yaitu 172.16.0.55. Kemudian kita akan tes ini juga. Ping 888. Nah, di sini juga sudah dapat internet ya. Kemudian kita akan ini dia. Bisa ya. Kemudian kita akan tes di HP juga. Oke, kemudian saya akan coba di HP ya. Di sini kita akan ke ini, buka WiFi. Kemudian saya akan cari ramco.net. Langsung saja saya hubung. Maka dia akan minta ini, username sama password. Di sini saya akan coba yang X8 karena yang ini sudah saya coba di laptop. Oke, kemudian saya akan masukkan saja username X8. Kemudian passwordnya sama ya, X8. Kita connect. Nah, itu sudah terhubung. Kita lanjut tes di ini tadi Fastcom. Kita tes ya, kita dapat berapa kecepatannya.
Oke. Ya, mana Istia? Nah, di sini saya dapat kecepatannya itu 740 ya. Karena di sini banyak yang pakai mungkin makanya dia lelet. Kemudian saya akan kita akan cek IP-nya. Nah, di sini IP-nya sudah dapat ya. 172.16.0.57. Oke. Sekian saja video saya tentang cara setting IP range di Micmon. Kurang lebih jika ada salah kata saya mohon maaf. Nama saya Ramko Voluman Gaul. Terima kasih.